Selamat datang, hari ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang fundamental banget, sebuah perang ideologis di jantung salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Hmm, Kita sering mikir tentang Roma yang menaklukkan dunia dengan legiunnya, tapi setelah itu mereka harus bertarung dalam perang yang ya jauh lebih sulit, perang untuk menaklukkan jiwa dan budaya mereka sendiri. tepat sekali. Misi kita hari ini adalah untuk membongkar bentrokan dua pandangan dunia, Yunani dan Romawi, melalui dua karya sastra raksasa. Oke? Di satu sudut, kita punya Homer dengan Iliad dan Odiseinya, yang jadi fondasi budaya Yunani, dan di sudut lain, Virgil dengan Aeneidnya. Ini bisa dibilang salah satu propaganda paling sukses yang pernah ditulis. Dan semua ini berpusat pada satu orang kan, Kaisar Augustus. Dia baru saja menang perang saudara, menyatukan Roma, tapi dia punya tiga masalah besar. Tiga masalah besar, betul. Penguasa dipertanyakan. Kedua, dia perlu menciptakan identitas budaya Romawi yang baru. Dan yang ketiga, nah ini dia. Dia melihat ancaman besar dari budaya Yunani yang dominan, yang dianggap racun perusak. Betul. Dan bagi Augustus, ini bukan masalah teoretis. Dia melihat contohnya langsung pada musuh besarnya Mark Antony. Ah, iya. Dia percaya Anthony jatuh bukan karena kalah perang, tapi karena tergoda oleh Cleopatra dan gaya hidup Yunani yang, ya, hedonistis dan individualistis. Augustus melihat emosi dan individualisme ala Yunani ini sebagai virus penyebab perang saudara. Jadi untuk menyembuhkan Roma, ia perlu semacam menulis ulang sistem operasi budaya mereka. Tepat, dan senjatanya adalah sebuah puisi epik baru yang dirancang khusus untuk menggusur Homer dari singgasananya sebagai guru moralitas Romawi. Oke, mari kita bongkar ini satu persatu. Sebelum kita masuk ke puisinya, sepertinya penting untuk paham dulu ya perbedaan mendasar antara peradaban Yunani dan Romawi ini. Apa sih yang bikin mereka begitu berbeda dari awal? Perbedaannya sangat mendasar, dan itu dimulai dari geografi. Orang Yunani itu peradaban maritim. Pelaut ya? Mereka pelaut, pedagang ulung, koloninya tersebar di seluruh Mediterania. Ini membuat mereka sangat terbuka, seperti spons budaya. Mereka menyerap ide dari Mesir, Mesopotamia, Persia, terus menggabungkannya jadi sesuatu yang baru. Jadi mereka lebih kosmopolitan ya, terbuka sama ide-ide baru dari mana saja. Terus gimana dengan orang Romawi? Nah, kebalikannya, Roma itu di daratan Italia, awalnya lebih terisolasi. Mereka dikelilingi suku-suku yang agresif dan selalu merasa terancam. Hmm, Mereka harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Lingkungan yang keras inilah yang menempa tiga pilar utama budaya Romawi. tiga pilar ya? Apa saja itu? Yang pertama adalah pietas. Ini sering diterjemahkan sebagai ketaatan atau kesalehan. Tapi lebih dari itu, ini kepatuhan mutlak tanpa tapi pada kehendak para dewa, kepada negara yaitu Roma, dan kepada ayah sebagai kepala keluarga. Oke, ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah libertas atau kebebasan. Tapi ini bukan kebebasan individu seperti yang kita pahami sekarang. Bukan ya? Bagi mereka libertas itu artinya tidak boleh ada raja. Ini ideologi kaum bangsawan yang menempatkan kekuasaan di tangan senat, bukan satu orang tiran. Oke. Dan yang ketiga? Yang paling penting, res publica, kepentingan umum. Ini keyakinan fundamental bahwa setiap individu, setiap keluarga harus siap mengorbankan segalanya, harta, kebahagiaan, bahkan nyawa, demi kehormatan dan kemuliaan Roma. Diri sendiri nggak penting, yang penting Roma. Sistem yang kedengarannya sangat kuat dan disiplin. Sepertinya ini resep yang bagus untuk membangun negara yang kuat dari nol. Tepat sekali. Sistem ini sangat efektif saat Roma adalah negara kecil yang miskin dan terus terancam. Kita lihat buktinya waktu mereka dihancurkan Hannibal, mereka bisa bangkit lagi dengan kekuatan luar biasa. Tapi, ironisnya, Nah, ironisnya, sistem inilah yang hancur berkeping-keping justru ketika Roma berhasil jadi kekaisaran yang kaya raya dan berkuasa. kenapa bisa gitu? Apa yang terjadi? Kekayaan dan kekuasaan itu merusak segalanya. Para jenderal jadi terlalu kuat, kesetiaan prajurit beralih dengan negara ke komandan mereka. Korupsi merajalela, kaum bangsawan saling sikut, dan Roma terjerumus ke dalam satu abad perang saudara yang gak ada habisnya. Dan dari kekacauan itu, lahirlah solusinya. Solusinya, seorang kaisar tunggal. Dan orang itu adalah Augustus. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Augustus berhasil pegang semua kekuatan militer.
Tapi dia cukup cerdas untuk tahu kalau itu saja nggak cukup. Dia harus memenangkan hati dan pikiran rakyat Romawi. Betul. Tadi kita sebut dia punya 3 masalah. Kita mulai dari yang pertama, legitimasi. Kenapa dia merasa nggak sah? Karena keluarganya, klan Juliae, itu bukan bagian dari mitos pendiri Roma yang asli. Mitos aslinya kan tentang Romulus dan Remus. Jadi Augustus itu seperti CEO baru yang keluarganya bukan pendiri perusahaan gitu. Dia butuh cerita asal-usul yang baru. Jadi dia menciptakan mitos baru. Dia menyempurnakan mitos yang sudah dirintis pamannya Julius Caesar. Mitos tentang Aeneas, seorang pahlawan Troya. Aeneas. Ceritanya, Aeneas ini berhasil lari dari kota Troya yang dibakar orang Yunani, melakukan perjalanan heroik ke Italia, dan meletakkan dasar bagi peradaban yang nantinya jadi Roma, dengan mengklaim Aeneas sebagai leluhur langsungnya. Dia melakukan rebranding besar-besaran. Tepat. Dia bukan lagi penerus seorang jenderal, tapi keturunan dari pendiri sejati Roma, bahkan sebelum Romulus. Wah, ini branding tingkat dewa. Dia bukan cuma bilang, saya yang berkuasa sekarang, tapi keluarga saya yang mendirikan Roma dari awal mula. Cerdas sekali. Oke, itu masalah pertama. Masalah kedua, identitas budaya. Betul. Budaya libertas yang lama, yang anti-raja itu, sangat berbahaya buat dia. Ideologi itulah yang mendorong orang seperti Brutus untuk membunuh Julius Caesar dengan dalih memberantas tiran. Jadi ideologi itu harus diganti. Harus. Augustus nggak bisa membiarkan itu hidup. Dia perlu menggantinya dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang menekankan pilar yang lain. Pietas, ketaatan. Kebebasan diganti ketaatan. Perubahan besar. Nah, masalah ketiga ini yang sepertinya jadi inti pembahasan kita. Ancaman dari Yunani. Ini masalah terbesarnya. Para elit Romawi saat itu sangat mengagumi budaya Yunani. Mereka baca Homer, belajar filsafat Plato, nonton drama Yunani. Bagi Augustus, ini kelemahan strategis. Gimana bisa Roma memimpin dunia kalau para pemimpinnya sendiri menganggap budaya lain lebih superior? Dia harus menghancurkan hegemoni budaya Homer. Dan untuk mengalahkan Homer, dia butuh tandingannya. Dia butuh epik Romawi yang setara. Disinilah Virgil masuk. Tepat. Dia menugaskan penyair terhebat saat itu, Virgil, untuk menulis Aeneid, karya yang dirancang untuk menyelesaikan ketiga masalahnya sekaligus. Oke, jadi sebelum kita membedah propaganda Virgil, kita harus benar-benar paham dulu musuh yang ingin dia kalahkan. Apa sih yang ada di dunia Homer yang begitu mengancam Augustus? Mari kita mulai dengan Iliad. Iliad itu kisah tentang kemarahan. Tokoh utamanya Achilles, prajurit terhebat Yunani. Singkatnya, dia bertengkar hebat dengan rajanya, Agamemnon, karena masalah kehormatan. Saking marahnya, Achilles mogok. Dia menolak berperang. Dan akibatnya fatal. Fatal. Sahabat terdekatnya, Patroclus, maju perang menggantikannya dan terbunuh oleh pahlawan Troya, Hektor. Dan di sini Achilles benar-benar lepas kendali kan? Lepas kendali itu kata yang terlalu ringan. Dia mengamuk membabi buta. Dia membunuh Hektor tapi tidak berhenti di situ. Dia ikat mayat Hektor di belakang kereta perangnya dan menyeritnya di depan tembok kota Troya. Gila. Memaksa seluruh keluarga Hektor, termasuk ayahnya, Raja Priam, untuk nonton penghinaan brutal itu dari atas. Brutal sekali. Sulit membayangkan pahlawan utama kita digambarkan sekeji itu. Apa Homer ingin kita benci Achilles di sini? Justru disitulah kejeniusan Homer. Dia nggak ingin kita membencinya, dia ingin kita memahami kedalaman rasa bersalah di balik kemarahan itu. Achilles tahu, di lubuk hatinya, Patroclus mati karena kesombongannya. Kemarahannya pada Hektor itu sebenarnya kemarahan pada dirinya sendiri. Homer di sini seperti psikolog pertama di dunia, menyelami jiwa yang tersiksa. Lalu gimana Achilles keluar dari lingkaran setan kemarahan dan rasa bersalah ini? Melalui sebuah momen yang luar biasa indah, Raja Priam, ayah Hektor, malam-malam menyelinap masuk ke kamp Yunani dan mendatangi tenda Achilles. Bukan untuk balas dendam. Bukan, dia berlutut dan mencium tangan Achilles, tangan yang sama yang telah membunuh putranya, sambil memohon agar mayat putranya dikembalikan. Wow. Apa reaksi Achilles? Tindakan Priam itu menghancurkan pertahanan emosional Achilles. Dia nggak menyangka akan ada tindakan cinta dan pengampunan sebesar itu dari musuhnya. Saat melihat Priam yang tua dan berduka, Achilles teringat pada ayahnya sendiri. Dan Priam? Dan Priam,
Saat melihat Achilles, teringat pada putranya. Di tenda itu, dua musuh bebuyutan itu menangis bersama, berbagi duka sebagai sesama manusia. Di momen itulah, Achilles dibebaskan dari rasa bersalahnya. Pesan Homer sangat jelas, cinta dan empati adalah fondasi peradaban. Dari kemarahan brutal menjadi momen kemanusiaan yang mendalam. Lalu, bagaimana dengan karya Homer yang satu lagi, Odyssey? Apakah temanya serupa? Sangat serupa. Odyssey adalah tentang perjalanan pulang Odysseus setelah Perang Troya. Tapi, ini bukan cuma perjalanan fisik. Ini perjalanan penyembuhan jiwa. Maksudnya? Odysseus menyaksikan begitu banyak pembantaian di Troya, sehingga dia menderita apa yang sekarang kita sebut PTSD. Dia merasa malu, kotor, nggak layak untuk pulang ke keluarganya. Jadi ini tentang kekuatan cinta untuk menyembuhkan trauma. Tepat. Setelah bertahun-tahun terdampar, ketika akhirnya dia sampai di rumah dengan menyamar jadi pengemis, hal pertama yang ingin dia tahu bukan soal kerajaannya, tapi satu hal. Apakah istriku, Penelope, masih mencintaiku setelah semua ini? Dia menguji kesetiaan Penelope dengan menceritakan detail-detail kecil yang intim dari masa lalu mereka, seperti sebuah bros yang pernah diberikan Penelope. Dia ingin memastikan ingatan akan cinta mereka masih utuh. Dan momen puncaknya adalah saat dia berhasil menarik busurnya, kan? Betul, busur itu adalah simbol identitasnya. Tak ada satupun pelamar istrinya yang bisa menarik tali busur itu. Ketika Odysseus, yang masih menyamar, berhasil melakukannya dengan mudah, itu melambangkan pemulihan dirinya. Dia kembali menjadi dirinya yang utuh. Tepat, dia bukan lagi korban perang yang tersesat, tapi telah kembali menjadi pahlawan, raja, suami, dan ayah. Sekali lagi, pesan Homer adalah bahwa cinta itu kekuatan kosmik yang menyembuhkan dan menyatukan. Dunia Homer adalah tentang kemungkinan tertak batas bagi pertumbuhan emosional individu. Oke, jadi sangat jelas. Dunia Homer dibangun di atas cinta, empati, dan perjalanan batin individu. Sangat humanis. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Virgil mengambil semua ide ini dan memutarbalikkannya dalam Aeneid. Suasananya pasti sangat berbeda. Bagaikan siang dan malam. Aeneid langsung dibuka dengan kuda Troya. Tapi Virgil menggambarkannya bukan sekedar tipu muslihat militer yang cerdik. Tapi sebagai... Kuda Troya di sini adalah metafora untuk seluruh budaya Yunani. Logika, filsafat, teater mereka, semuanya digambarkan sebagai alat tipu daya yang digunakan untuk menghancurkan peradaban yang saleh seperti Troya. Jadi propagandanya langsung terasa sejak awal ya. Bagaimana Virgil secara spesifik menyerang ide utama Homer, yaitu cinta? Dia menyerangnya secara brutal. Di awal cerita, saat Troya terbakar, Aeneas melihat Helen, penyebab perang, dan insting pertamanya adalah membunuhnya di tempat. Wow. Nanti, dalam perjalanannya Aeneas terdampar di Kartago dan jatuh cinta pada ratunya, Dido. Mereka menjalin hubungan yang penuh gairah. Tapi kemudian, para dewa datang dan mengingatkan Aeneas akan takdirnya. Dia harus pergi untuk mendirikan Roma. Tugas di atas cinta. Lalu apa yang terjadi pada Dido? Aeneas meninggalkan Dido begitu saja. Dido, yang patah hati, akhirnya bunuh diri. Tapi sebelum mati, dia mengutuk Aeneas dan seluruh keturunannya, bersumpah akan ada permusuhan abadi antara bangsanya, Kartago, dan bangsa yang akan didirikan Aeneas, Roma. Dan itu jadi dasar mitos perang Punik. Tepat. Pesan Virgil sangat tajam. Cinta pribadi adalah wabah, penyakit yang menyebabkan konflik dan bencana nasional. Ini benar-benar kebalikan dari Odysseus yang mati-matian pulang demi istrinya. Kalau di Aeneid, bagaimana nasib istri Aeneas sendiri? Nah, ini bagian yang paling menunjukkan perbedaan ideologi. Istri Aeneas, Creusa, hilang saat mereka melarikan diri dari Troya. Aeneas kemudian bertemu dengan arwahnya, dan sang arwah berkata bahwa dia sengaja mati dan tinggal di Troya agar tidak menjadi beban bagi takdir besar suaminya. Dan itu digambarkan sebagai tindakan yang baik. Sebagai tindakan pengorbanan tertinggi dari seorang istri Romawi yang baik dan saleh. Itu terdengar sangat mengerikan dari kacamata modern, jadi pengorbanan diri demi tugas negara adalah nilai tertinggi. Lalu bagaimana puncak dari keseluruhan cerita ini? Puncaknya adalah pertarungan 1-1 antara Aeneas dan musuh utamanya di Italia, Turnus. Aeneas menang, Turnus terkapar di tanah, dan memohon ampun.
Ini momen krusialnya. Momen krusial. Untuk sesaat, Aeneas ragu. Dia teringat pada ayahnya dan hampir menunjukkan belas kasihan. Sebuah tindakan yang sangat Homerik seperti Achilles pada Priam. Tapi dia tidak melakukannya kan? Tidak. Tepat saat dia akan mengampuni Turnus, dia melihat Turnus mengenakan sabuk milik Palas, sahabat muda Aeneas yang telah dibunuh oleh Turnus. Ah, Melihat sabuk itu, Aeneas teringat kembali akan tugasnya, akan pietas. Semua keraguan hilang. Dengan amarah yang dingin dan terkendali, dia menusuk dan membunuh Turnus tanpa ragu-ragu. Itulah transformasi finalnya. jadi dia tidak lagi butuh bisikan dewa. Tidak lagi. Dia telah sepenuhnya menginternalisasi nilai Romawi. Individu Aeneas telah lenyap. Yang tersisa hanyalah instrumen takdir Roma. Jadi sangat jelas perbedaannya. Di satu sisi ada Achilles yang menemukan kembali kemanusiaannya melalui empati, dan di sisi lain ada Aeneas yang justru menyingkirkan sisa-sisa kemanusiaannya demi tugas. Jadi, apa artinya semua ini dalam gambaran yang lebih besar? Tepat. Jika kita tarik ke level konsep, kita punya dua visi peradaban yang saling bertentangan. Dunia Homer adalah tentang infinitas atau ketidakterbatasan. Ketidakterbatasan. Ini adalah dunia yang percaya pada kemungkinan tak terbatas dari pertumbuhan jiwa individu melalui emosi, imajinasi, dan cinta. Selalu ada ruang untuk jadi lebih baik, lebih bijak, lebih manusiawi. Sementara dunia Virgil dan tentu saja dunia yang diinginkan Augustus adalah tentang eternitas atau keabadian. Begitu. Persis, eternitas adalah sebuah tatanan yang dianggap sudah sempurna, stabil, dan abadi. Tatanan itu adalah Kekaisaran Romawi, Pax Romana, atau perdamaian Romawi. Bagi mereka, inilah puncak, akhir dari sejarah. Nggak ada lagi yang perlu diubah. Jadi, di dunia Romawi, imajinasi dan emosi individu itu bukan cuma tidak penting, tapi justru berbahaya. Iya. Karena bisa mengganggu tatanan yang sudah dianggap sempurna itu. Tepat sekali. Dalam pandangan Romawi ala Agustus, pietas dan ketaatan adalah fondasi peradaban yang stabil. Imajinasi dan cinta individu adalah kekuatan subversif yang menciptakan kekacauan dan perang saudara. Tujuannya adalah harmoni dan stabilitas kolektif. Anda tidak perlu berimajinasi. Anda hanya perlu patuh pada tatanan yang sudah ada. Jadi, di hadapan Anda ada pilihan yang sangat tajam. Dunia Yunani yang dinamis, cair, dan digerakkan oleh cinta dan imajinasi individu versus dunia Romawi yang statis, solid, dan diamankan oleh tugas dan ketaatan kolektif. Ya, Ini pergeseran besar dari peradaban yang bertujuan untuk mendidik jiwa menjadi peradaban yang bertujuan untuk berpropaganda. dan yang menarik, sumber yang kita bahas menunjukkan bahwa ide Romawi tentang pietas dan ketaatan pada otoritas yang lebih tinggi, inilah yang kemudian menjadi landasan bagi masyarakat Barat. Ide ini kemudian diperkuat dan disebarluaskan oleh agama baru yang lahir dan dibesarkan oleh Kekaisaran Romawi, Kekristenan. kekristenan. Ini memunculkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber tersebut menyebutkan bahwa orang Romawi sebenarnya meminjam gagasan keabadian atau eternitas ini dari peradaban yang jauh lebih tua, Mesir. Jadi, jika perangkat lunak budaya modern Barat ditulis ulang oleh Roma, menggunakan konsep keabadian Mesir untuk mengalahkan konsep ketidakterbatasan Yunani, bagian fundamental mana dari cara kita memandang dunia saat ini yang sebenarnya tidak berasal dari Yunani atau Romawi sama sekali, melainkan memiliki akar yang sunyi dan tak diakui di pasir Mesir kuno.